Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah penelitian. Jadi ini pertemuan yang ketiga dalam mata kuliah metodologi penelitian. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana langkah-langkah suatu penelitian. Nah, ketika minggu yang lalu kita bahas tentang eh, Minggu yang lalu kita bahas tentang jenis-jenis penelitian ya. Dan di pertemuan awal juga kita sudah bahas tentang konsep dasar apa itu eh, metodologi penelitian. Nah, kita sudah membahas bahwa namanya suatu penelitian ilmiah itu punya karakteristik ya. Namanya suatu penelitian ilmiah atau pendekatan ilmiah itu punya karakteristik yang disebut sebagai sistematis. Namanya sistematis itu punya polanya. Ya, sekali lagi ya, namanya sistematis itu ada polanya. Ada polanya. Jadi tidak langsung loncat gitu, ada urutan, ada sekuensial proses kalau kita melakukan penelitian ilmiah. Maka dari itu di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seperti apa tahapan-tahapan kalau kita mau melakukan penelitian ilmiah. Oke. Baik. Langkah umum penelitian, kita akan awali dengan setiap penelitian diawali dengan memilih masalah. Ini bagian yang paling sulit biasanya mahasiswa itu mengalami kebuntuan berpikir ketika menentukan masalah. Ya. Nah, pada tahap ini masalah itu apa sih gitu? Masalah itu adalah ini yang umum ya. Yang umum. Masalah itu adalah kesenjangan, gap antara das Sein dengan das Sollen. Kesenjangan antara yang seharusnya dengan realitanya, gitu ya, dengan kenyataannya, dengan faktanya. Misalnya begini, seorang anak eh, di usia tertentu misalnya harus sudah bisa membaca, gitu ya. Tetapi realitanya, gitu, sampai usia tersebut anak masih belum bisa membaca. Itu masalah. Jadi kemampuan membaca anak ya, anak yang belum berkembang kemampuan membaca sesuai dengan usianya itu adalah masalah. Contoh berikutnya misalnya eh, usia menikah ya, usia menikah. Berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku di negara kita, menikah itu paling muda di usia 19 tahun. Nah, itu adalah seharusnya. Tapi realitanya banyak yang menikah sebelum usia 19 tahun yang disebut sebagai pernikahan dini gitu. Nah, itu sebuah masalah. Maka dari itu masalah tersebut perlu diteliti. Mengapa seseorang itu menikah di usia lebih muda dari yang seharusnya? Nah, itu adalah masalah. Nanti di situ bisa dilihat dari faktornya. Apakah misalnya karena faktor kebudayaan, apakah karena faktor kebutuhan ekonomi? Kan banyak kasus ya, anak yang masih kecil, umur 13 tahun, umur 12 tahun, dinikahkan oleh orang tuanya. Alasannya kenapa? Karena orang tuanya nggak punya biaya untuk menyekolahkan anaknya, nggak punya biaya untuk mencukupi kehidupan anaknya, gitu ya. Maka dari itu orang tua memilih menikahkan anaknya. Dengan dinikahkan, berarti dia punya, misalnya kalau perempuan ya, dia akan punya suami, gitu. Nah, suami itu akan menanggung dia. Nah, itu masalahnya karena masalah ekonomi.
Kemudian masalah lainnya bisa jadi ya sudah hamil duluan, ya misalnya pacaran kemudian melewati batas gitu sampai akhirnya hamil duluan. Daripada malu lahir nggak punya ayah si anaknya itu gitu ya, si bayinya itu, maka lebih baik dinikahkan saja dengan pacarnya itu. Nah, pernikahan yang tidak direncanakan, pernikahan yang by accident gitu ya, itu adalah sebuah masalah. Oke. Nah, jadi bagaimana cara kita menentukan masalah dulu itu adalah dengan mencari gap kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang realitasnya, ya, dengan kondisi empirisnya. Nah, yang seharusnya itu basisnya apa gitu? Yang seharusnya itu basisnya adalah teori. Kita belajar tentang teori perkembangan anak, kita belajar tentang teori pendidikan, kita belajar tentang teori pembelajaran, kita belajar tentang teori keluarga gitu ya. Nah, di situ ada ideal, 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 ideal versi teori gitu ya. Nah, maka yang ideal itu kita lihat realitasnya. Apakah sesuai nggak dengan ideal itu? Sesuai nggak dengan teori itu? Jika nggak sesuai, disitulah letak masalahnya. Oke, jadi itu cara menentukan masalah. Kemudian contoh lainnya misalnya eh, volume sampah lah ya. Volume sampah. Harusnya kan sampah itu jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Idealnya misalnya setiap rumah tangga itu menghasilkan sampah yang sedikit ya. Kemudian sampah yang bisa didaur ulang gitu ya. Sampah yang sifatnya organik bisa dibikin kompos. Kemudian sampah yang anorganik bisa reuse ya atau reuse atau recycle ya di recycle bisa seperti itu, tapi realitasnya, nah, itu kan teori tadi ya, realitasnya adalah apakah semua keluarga melakukan itu, apakah semua keluarga memahami tentang bagaimana cara menangani sampah. Nah, muncullah, oh ini perspektifnya namanya misalnya literasi lingkungan atau environment literacy gitu. Nah, itu memilih masalah. Jadi kita akan harus mencari masalah dengan cara seperti itu, membandingkan antara das Sein dengan das Sollen. Oke, itu yang pertama adalah memilih masalah. Yang kedua, studi pendahuluan. Nah, kalau tadi memilih masalah baru mengkaji teori, melihat fakta, faktanya itu dari mana saja. Ya, empiris itu dilihat dari mana saja. Tentu pengamatan Anda itu yang pertama ya. Anda mengamati lingkungan gitu ya. Ternyata kondisinya seperti ini tidak sesuai dengan seharusnya. Kemudian Anda juga bisa membaca berita gitu ya. Kemudian Anda bisa membaca dari publikasi statistik dari BPS, dari kementerian terkait, Kementerian Lingkungan Hidup dan lain-lain. Itu dalam rangka untuk tahapan pertama memilih masalahnya. Langkah yang kedua, ketika masalahnya sudah dipilih, ya, berdasarkan kerangka teori atau pikiran teori-teori tadi, ideal dengan data empiris berdasarkan hasil data sekunder atau data yang diperoleh dari pihak lain, gitu, maka kita perlu melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu adalah mengkaji lebih lanjut pada objek yang akan diteliti, gitu. Misalnya, kita mau meneliti tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Nah, maka kita harus melakukan studi pendahuluan pada rumah tangga yang ada di lokasi yang mau kita teliti. Misalnya risetnya mau di Kelurahan Rawamangun gitu ya. Nah, maka Anda harus datang, harus melihat langsung ke masing-masing rumah yang ada di Kelurahan Rawamangun, ya, melihat tong sampahnya berantakan atau tidak, isinya seperti apa. Kemudian Anda survei pendahuluan dulu kepada eh, ibu rumah tangganya, kepada eh, misalnya suaminya gitu ya, melakukan studi pendahuluan. Bisa dengan wawancara, bisa dengan menyebarkan angket. Nah, itu studi pendahuluan.
Ini penting karena sesuatu yang kita bayangkan berdasarkan teori dan berdasarkan data sekunder bisa jadi itu tidak terjadi di Rawamangun gitu ya. Jadi kalau kita mau teliti, kita harus melakukan studi pendahuluan di lokasi yang mana dikira itu ada masalah, diperkirakan di situ ada masalah. Oke, kalau ternyata ketahuan ya ternyata betul di Rawamangun juga eh, rumah-rumah itu ya belum terbiasa mengelola sampah dengan baik. Tempat sampahnya cuma satu, ya. Kemudian di situ sampah, misalnya sampah organik, sisa sayuran, sisa makanan, dicampur dengan sampah anorganik dan plastik, kertas dan segala macam. Belum lagi dicampur lagi dengan sampah B3, gitu ya, misalnya kayak cairan-cairan kimia, kemudian pecahan-pecahan kaca yang itu berbahaya kalau misalnya dicampurkan, gitu. Nah, dari situ Anda simpulkan, oh ternyata di kelurahan ini terjadi ya masalah itu. Oke. Nah, dari situ kalau sudah ada studi pendahuluan itu menjadi dasar bahwa oke, saya akan melakukan penelitian tentang masalah ini, lokasinya adalah di Kelurahan Rawamangun. Studi pendahuluan. Berikutnya, setelah studi pendahuluan, baru kita merumuskan masalah. Jadi masalahnya apa yang akan kita teliti? Apakah misalnya Anda ingin meneliti faktor-faktor apa sih yang membuat keluarga itu belum bisa menangani sampah dengan baik? Nah, kalau faktor-faktor, nah Anda bisa misalnya dengan menduga berdasarkan teori faktornya apa saja, atau Anda ingin menggali saja, ya, grounded sifatnya, mengumpulkan data dengan secara kualitatif, itu bisa macam-macam. Tergantung kita mau pakai perspektifnya. Saya bahas satu-satu. Misalnya Anda mau pakai pendekatan kuantitatif ketika merumuskan masalah. Nah, kalau kita mau pakai pendekatan kuantitatif, kuantitatif itu sifatnya adalah verifikatif teori. Jadi harus belajar dulu teorinya ya sebelum sampai kepada merumuskan masalah ini. Ya, mempelajari di sini mungkin Anda harus membaca banyak literatur, Anda harus meresum, Anda harus apa namanya menelaah, bikin matriks segala macam gitu ya. Ini di tahapan merumuskan masalah. Misal tadi masalahnya adalah tentang pengelolaan sampah di dalam rumah tangga. Nah, berdasarkan teori, ya, pengelolaan sampah yang buruk di rumah tangga itu dipengaruhi oleh apa? Gitu. Misal, berdasarkan teori seorang peneliti, seorang ahli gitu ya, menyebutkan bahwa itu disebabkan oleh literasi lingkungan yang jelek. Oke, berarti ketemulah faktor yang mempengaruhinya adalah faktor literasi lingkungan. Literasi itu apa? Ya, kemampuan seseorang dalam mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan menggunakan informasi tentang sesuatu. Kalau bicara literasi lingkungan, berarti tentang literasi lingkungan. Termasuk di dalamnya adalah tentang sampah. Jadi apakah dia tahu tentang sampah, jenis-jenis sampah. Kemudian dia mengolah informasi sampai ke akhirnya dia menggunakan informasi itu. Apakah dia sudah menggunakan pengetahuannya tentang lingkungan, tentang sampah dalam membuat keputusan. Misalnya makan pisang, pisangnya dimakan, eh, apa namanya sampahnya kan nggak dimakan, gitu ya. Eh, nah itu disimpannya di tong sampah di mana? Apakah itu dibuang? Apakah itu dimanfaatkan untuk bikin kompos atau yang lainnya? Nah, kalau yang literasi lingkungannya jelek, mungkin akan dibuang saja sembarangan gitu. Meskipun masuk ke tempat sampah, bercampur dengan sampah yang lainnya gitu. Tapi kalau orang yang punya literasi lingkungan yang bagus, ya, misalnya eh, sampah sampah pisang itu gitu ya bisa dipotong-potong kecil-kecil kemudian direndam ke dalam air ya. Misalnya masukin ke dalam botol seperti ini gitu ya, dalam botol kemasan, masukkan, simpan selama 3 hari, dalam 3 hari itu sudah menjadi pupuk, sudah menjadi pupuk cair, kemudian dituangkan apa di apa dimasukkan ke dalam apa dituang, jadi si air air apa pisangnya itu
dimasukkan ke dalam pot sampah sebagai pupuk. Gitu. Dituang ke dalam pot sampah sebagai pupuk. Nah, itu kalau literasi lingkungannya bagus. Nah, itu contoh ya. Jadi bagaimana dia eh, me- memisahkan sampah, bagaimana dia mengolah sampah sampai bisa bermanfaat. Bayangkan kalau semua orang yang makan pisang melakukan itu. Setidaknya di tempat sampah itu nggak ada sampah sampah pisang. Oke? Nah, itu kalau kita, jadi dari situ maka perumusan masalahnya adalah seberapa besar pengaruh misalnya ya literasi lingkungan terhadap pengelolaan sampah dalam rumah tangga. Itu rumusan masalahnya. Kalau mau pakai pendekatannya pengaruh atau asosiatif. Nah, saya loncat ke berikutnya ke eh, perspektif lainnya tentang kualitatifnya. Kalau penelitian kualitatif bisa saja langsung menanyakan kepada orang-orang itu eh, apa sih yang membuat mereka buang sampah sembarangan, apa yang membuat mereka belum bisa mengelola sampah sesuai dengan kaidah yang benar. Nah, Nah, itu bentuknya nanti bisa risetnya riset kualitatif. Jadi datang ke keluarga-keluarga gitu ya, kemudian wawancara gitu ya. Kemudian ambil apa foto observasi gitu ya dan seterusnya itu dikumpulkan sebagai sebuah data. Nah, rumusan masalahnya misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi ya, perilaku pengelolaan sampah dalam rumah tangga. Ya, jadi tanda tanya gitu ya. Atau apakah faktor, apa saja faktor gitu ya. Atau faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan sampah dalam rumah tangga. Nah, itu namanya perumusan masalah. Berikutnya, setelah masalah dirumuskan, ya membuat anggapan dasar itu misalnya begini. Tadi rumusan masalahnya adalah seberapa besar pengaruh literasi lingkungan terhadap pengelolaan sampah dalam rumah tangga. Itu kan pertanyaan. Kalau anggapan dasar berarti bagaimana anggapan kita? Kita menganggap ini tuh berpengaruh atau tidak, gitu. Jadi anggapan dasarnya adalah literasi lingkungan mempengaruhi perilaku rumah tangga dalam mengelola sampah. Nah, itu anggapan dasar. Dari mana munculnya anggapan dasar? Nah, apakah dengan tiba-tiba? Apakah karena judulnya begitu ya? Tadi anggapan dasarnya juga begitu gitu? Tidak. Anggapan dasar itu basisnya adalah teori. Jadi Anda harus pelajari teorinya, ini ngaruh nggak sih gitu. Oh, belajar teorinya, baca jurnalnya. Oh, ternyata ini tuh berpengaruh terhadap ini. Perilaku seseorang, misalnya nggak ada penelitian tentang literasi lingkungan terhadap pengelolaan sampah dalam rumah tangga, nggak ada penelitian seperti itu. Tapi yang mirip-mirip, misalnya literasi itu berpengaruh pada perilaku. Nah, ada penelitian seperti itu. Atau ada pendapat ahli yang mengatakan literasi berpengaruh kepada perilaku. Nah, ini nyambung ini. Kan literasi macam-macam, ada literasi numerasi, literasi kesehatan, literasi apa, termasuk juga literasi lingkungan. Oke, berarti ini bagian dari literasi. Perilaku macam-macam, bisa perilaku di sekolah, perilaku di kampus, perilaku di masyarakat. Oh, ini masih nyambung. Oke, jadi karena anggapan berdasarkan teori tadi ditemukan ada pernyataan ahli yang mengatakan bahwa literasi berpengaruh kepada perilaku, maka dalam konteks riset ini Anda bisa beranggapan bahwa literasi kesehatan berpengaruh, literasi lingkungan berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan sampah di rumah tangga. Gitu. Nah, itu kalau yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif, sifatnya terbuka. Ya, jadi kan tadi pertanyaan rumusan masalahnya adalah faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku pengelolaan sampah dalam rumah tangga. Pelajari teori. Oh, di teori itu ketemu misalnya, atau di teori atau di hasil penelitian sebelumnya itu ketemu faktor-faktornya.
Tadi ada karena faktor literasi, ada faktor tingkat pendidikan, ada faktor sosial ekonomi, gitu ya. Misalnya ada faktor kepribadian, ada faktor macam-macam ya, ya berdasarkan teori. Nah, itu masukkan sebagai anggapan dasar. Oke. Nah, jadi misalnya anggapan dasarnya adalah perilaku mengelola sampah di rumah tangga itu dipengaruhi oleh banyak faktor, ya, seperti sosial ekonomi, sosial ekonomi, kemudian tingkat pendidikan, pekerjaan, dan seterusnya. Itu adalah anggapan dasar. Dari anggapan dasar ini, kemudian untuk riset yang sifatnya kuantitatif, akan muncul hipotesis, akan dibuat hipotesis. Jadi peneliti harus membuat hipotesis, ya. Nah, di penelitian kuantitatif itu sudah pasti ada hipotesis. Kalau di penelitian kualitatif sebenarnya tidak dikenal hipotesis. Kalaupun ada namanya hipotesis kerja. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas pertanyaan penelitian atau jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian. Nah, itu hipotesis. Kalau tadi rumusan masalahnya adalah seberapa besar pengaruhnya atau bagaimana pengaruh literasi lingkungan terhadap perilaku pengelolaan sampah dalam rumah tangga, maka hipotesisnya bisa dibilang seperti ini. Literasi kesehat sorry, literasi lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku mengelola sampah di rumah tangga. Gitu. Itu contoh kalimat hipotesis. Di situ menyebutkan positif, artinya nanti korelasinya positif. Semakin tinggi literasi, maka akan semakin baik kemampuan mengelola sampah di dalam rumah tangganya. Signifikan artinya pengaruhnya nyata, konkret, besar gitu. Signifikan. Ya. Nah, setelah itu baru memilih pendekatan penelitiannya. Apakah mau pakai pendekatan penelitian kuantitatif, kualitatif, atau metode-metode penelitian yang lainnya. Berikutnya, menentukan variabel. Nah, istilah variabel itu hanya dikenal pada pada apa namanya pada penelitian kuantitatif, ya. Hanya ditemukan pada penelitian kualitatif. Sorry, kuantitatif, ya. Kalau di kualitatif nggak ada istilah variabel, ya. Jadi menentukan variabelnya apa aja gitu, ya. Variabel itu varian, ya. Nanti kita akan bahas secara lebih detail tentang variabel penelitian di pertemuan berikutnya. Tapi sederhananya saja adalah variabel itu adalah varian, sesuatu yang bervariasi. Misalnya tadi literasi lingkungan itu adalah variabel. Jadi individu, ya, keluarga atau individu itu adalah objeknya. Yang menjadi variannya apa? Beda nggak misalnya antara satu keluarga dengan keluarga lain? Beda. Bedanya apanya? Literasi lingkungannya, gitu ya. Itu yang akan menjadi variannya. Mungkin nanti akan ketemu yang ini literasi lingkungannya bagus, yang ini literasi lingkungannya sedang-sedang saja, yang ini literasi lingkungannya jelek gitu ya. Nah, itu variasi, ada yang tinggi, sedang, jelek gitu. Itu variasi. Jadi pilih misalnya menentukan variabel tadi, variabel yang pertama adalah variabel literasi lingkungan. Variabel yang kedua adalah perilaku mengelola sampah di rumah tangga. Nah, ini variabel bukan variabel karena setiap rumah tangga itu berbeda. Setiap rumah tangga itu variasi cara mengelola sampahnya, gitu. Nah, kemudian menentukan sumber data. Sumber datanya siapa? Jadi kalau kita mau meneliti tentang tadi contoh ya, perilaku pengelolaan sampah di rumah tangga, maka sumber datanya siapa? Apakah anaknya yang masih bayi akan dimintain keterangan, akan ngisi angket,
atau misalnya kakek neneknya yang sudah pikun yang akan jadi sumber datanya gitu. Nah, kira-kira siapa sumber datanya? Bisa suaminya, bisa istrinya, ya, atau si ibunya, atau si bapaknya, gitu ya, atau anaknya yang sudah dewasa, gitu, yang memahami, eh, bisa kalau ditanya itu bisa menjawab, misalnya gitu. Nah, itu menentukan sumber data. Ketika menentukan sumber data, kita harus milih siapa yang paling banyak menyimpan informasi itu, siapa yang paling banyak tahu, gitu. Kira-kira kalau di rumah yang menanganin urusan sampah segala macam siapa? Yang masak kalau masak tuh kan misalnya masak kangkung ya, kan nggak semuanya dimasak. Pasti bagian bawah kangkungnya sampai ke akarnya itu kan dipotong dibuang. Siapa yang melakukan itu? Ibu rumah tangganya. Maka yang ditanya adalah ibunya. Misalnya seperti itu. Jadi menentukan siapa sumber sumber datanya. Berikutnya setelah ditentukan siapa sumber datanya, baru menyusun instrumen. Apa itu instrumen? Instrumen itu alat. Nah, instrumen itu alat. Nah, dalam konteks riset ini, instrumen di sini adalah sebagai alat pengumpul data. Kita mengumpulkan datanya melalui apa? Apakah menyebar angket, apakah mewawancara, atau mau observasi saja? Datang ke setiap rumah, dilihat gitu ya, dalam waktu tertentu gitu. Nah, kalau observasi harus hati-hati juga. Bisa jadi pada saat observasi itu nggak ada aktivitas buang sampah atau mengelola sampah. Misalnya Anda observasinya mulai jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Nah, bisa jadi fenomena ini tuh gak ketemu. Jadi kalau observasi harus tahu waktunya. Kalau lebih bagus lagi, kalau observasi ya observasi Anda terlibat langsung di rumah itu. Tinggal selama sebulan di rumah itu, bagaimana rumah itu mengolah sampah. Nah, itu tentu peneliti bisa bisa membuat justifikasi ya, bisa membuat argumentasi, oh saya mau lihatnya di pagi hari saja, karena pada umumnya orang buang sampah di pagi hari sama sore hari gitu. Ya, itu contoh. Jadi instrumennya apa? Apakah kuesioner atau angket atau misalnya wawancara atau mau pengamatan? Nah, itu adalah instrumen. Nah, kalau pengamatan tentu perlu lembar pengamatan atau catatan pengamatan. Nah, itu bentuknya adalah contoh bentuk instrumen. Kuesioner itu bentuk instrumen. Ya, daftar pertanyaan wawancara itu adalah contoh instrumen. Oke, berikutnya, setelah instrumennya jadi, ya, Anda buat misalnya kuesionernya, kemudian kalau kuesioner ya, atau angket, Anda buat angketnya, kemudian uji ahli dulu, ya, untuk menentukan validitas internalnya, ya, content validity maupun construct validity, ya. Nah, kita akan bahas itu berikutnya, ya. Jadi, instrumen itu tidak asal, ya, harus diuji dulu, ya. Harus dikonfirmasi dulu dengan ahli. Ini instrumennya sudah betul atau enggak. Isi instrumennya sudah betul atau enggak. Rumusan pernyataannya, ya, konstruksi pernyataannya sudah valid atau tidak. Nah, itu butuh judgement dari ahli. Bisa juga ketika instrumen ini Anda tidak nyusun sendiri. Misalnya Anda ingin melihat pengaruh IQ terhadap eh, apa namanya, perilaku ya, perilaku eh, sebut saja misalnya perilaku sorry, misalnya IQ, Anda ingin meriset tentang pengaruh IQ terhadap perilaku sosial misalnya ya, perilaku sosial. Nah, IQ Anda nggak mungkin buat instrumen tes sendiri untuk membuat instrumen untuk mengukur tes IQ gitu, untuk alat tes IQ. Karena itu bukan bidang apa namanya, mahasiswa S1 belum sampai ke situ lah untuk membuat instrumentasi IQ. Kita bisa pakai instrumen IQ yang sudah berlaku saat ini. Misalnya menggunakan instrumennya dari Simon Binet gitu ya, Simon Binet. Bisa pakai itu yang digunakan untuk IQ. Jadi untuk hal-hal tertentu bisa jadi instrumennya menggunakan instrumen yang sudah ada gitu ya, yang sudah dibakukan, dan sudah berlaku internasional Anda bisa pakai itu gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang belum ada atau belum dibakukan Anda bisa buat sendiri. Atau sudah ada tapi Anda ingin buat yang berbeda untuk hal-hal yang sekiranya anak S1 juga bisa,
Anda juga bisa buat instrumen itu, ya. Jadi berikutnya adalah pengumpulan data. Jadi Anda lakukan survei, Anda lakukan wawancara, Anda lakukan observasi. Setelah itu berikutnya adalah dianalisis datanya. Kalau kuantitatif pakai statistik, mau deskriptif maupun apa namanya inferensial gitu ya, itu analisis data. Kalau kualitatif tentu juga ada tekniknya tersendiri untuk mengelola data kualitatif. Hal detail ini kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, nah dari situ maka kemudian akan ditarik kesimpulan. Nah, dari analisis data ini kita akan eh, dari analisis data ini kita akan menjawab hipotesis ya. Apakah hipotesis itu terbukti atau tidak? Ya, ini apakah Nah, dari sini, dari analisis data, ini kita akan menjawab apakah hipotesis kita itu terbukti atau tidak, mengkonfirmasi. Oh, ternyata ya R hitung lebih besar dari R tabel misalnya. Sehingga disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Atau variabel eh, independen berpengaruh kepada variabel dependen. Atau kalau contoh judul yang tadi, literasi lingkungan berpengaruh terhadap perilaku pengolahan sampah rumah tangga. Nah, ini langkah umum ya kalau kita melakukan penelitian ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, akhirnya terakhir tentu Anda buat laporan. Kalau dalam perkuliahan Anda buat dokumen skripsinya lah gitu ya. Yang utuh, yang lengkap dari bab satu sampai bab akhir. Nah, kita lihat eh, berikutnya adalah tentang research proses juga, jadi kita coba buat apa perbandingan perspektif saja ya. Kita buat dilihat dari perspektif yang lain, jadi pendapat ahli yang mengatakan bahwa langkah-langkah penelitian itu seperti apa gitu ya. Ini dimulai dari mana? Dimulai dari research ideas ya. Ide penelitiannya apa? Gitu. Kalau saya sebagai dosen pembimbing, biasanya kalau bertemu dengan mahasiswa yang skripsi, pertemuan pertama itu pasti nanyanya, kamu punya topik risetnya apa gitu, kamu punya ide penelitiannya apa gitu ya. Dari situ, karena mahasiswa harusnya sudah punya topik-topik ya apa yang akan dia teliti gitu ya, apa yang akan dia teliti. Baik, selanjutnya eh, jadi yang pertama kalau saya ketemu mahasiswa pasti akan bicara riset ide-nya apa, ide penelitiannya apa, kamu mau teliti apa, atau topik apa sih yang menarik untuk kamu teliti gitu ya. Nah, eh, setelah dia tahu, oh Pak, saya mau meneliti tentang misalnya fenomena, misalnya saya mau meneliti tentang fenomena eh, BPS atau BKKBN itu merilis data bahwa dalam sekitar 5 tahun terakhir ini terjadi penurunan jumlah pernikahan. Kemudian terjadi peningkatan usia menikah. Jadi kalau dulu misalnya rata-rata menikah tuh usia 18 tahun, 19 tahun. Nah, sekarang usianya tuh semakin tua orang menikah itu. Gitu. Nah, ini kan masalah atau enggak? Bisa jadi ini sebuah masalah. Anda bayangkan misalnya kalau umur 30 tahun baru menikah. Berarti dia baru perempuan itu baru setelah nikah di usia 30, berarti dia baru melahirkan di usia 31. Dia punya anak berapa? Itu kan ada usia-usia misalnya, oh dia misalnya melahirkan nanti di usia 31, melahirkan lagi di usia 35 gitu ya. Nah, di atas mendekati 40 itu eh, kalau dari segi kesehatan ya, itu usia-usia yang cukup beresiko untuk melahirkan. Gitu misalnya. Akan ngaruh ke situ ya. Nah, jadi itu dianggap sebagai sebuah masalah karena idealnya menikah itu mungkin di usia 21 sampai 30, di rentangan itulah menikah itu gitu ya. Tapi kalau umur 30 belum menikah. Ini kenapa? Ya. Nah, di situ lakukan kajian literatur dulu tentang kenapa sih orang lakukan kajian literatur tentang kenapa sih orang itu menunda pernikahan.
belajar teorinya tentang oh ternyata mendekat pernikahan itu karena apa? Ada karena faktor ekonomi, ada karena faktor belum ketemu pasangan, ada karena faktor belum siap untuk menikah, ada karena faktor traumatis, pernah punya pacar, kemudian diputusin dan dari situ dia nggak mau lagi pacaran. Ya kalau nggak dia apa traumatis untuk membangun relationship dengan lawan jenis gitu. Nah, kalau nggak ada interest, nggak ada kemauan untuk apa namanya ketertarikan dengan lawan jenis, gimana mau menikah? Gitu. Jadi kajian dulu teratur. Oh, fenomena itu disebut apa? Itu dipengaruhi oleh apa saja, gitu ya. Nah, dari situ kemudian dibuatlah theoretical formulation ya. Jadi itu disebut apa? Misalnya Anda mau risetnya tentang apa nih? Misalnya tadi tentang menunda pernikahan. Apakah yang mau Anda riset itu proses apa fenomena menunda pernikahannya atau Anda mau meriset kesiapan belum menikahnya? Misalnya berdasarkan teori, oh banyak hal nih tentang kenapa sih orang menunda pernikahan, gitu ya. Salah satunya karena faktor kesiapan. Oke, jadi Anda mau riset tentang kesiapan pernikahan pada orang yang menunda pernikahan. Nah, kesiapan pernikahan itu karena apa? Gitu. Nah, cari lagi teorinya, faktor penyebab apa sih yang membuat kesiapan menikah itu? Sebagian orang menikah cepat, di usia 19 tahun sudah menikah. Ya, di yang lain misalnya lambat. Dibandingkan ini kenapa? Faktor apa gitu? Faktor pendidikan banyak kok yang begitu lulus S1 langsung nikah gitu. Tapi banyak juga yang lulus S1 nikahnya entar-entar gitu. Nah, apakah itu berpengaruh atau enggak? Seberapa berpengaruh gitu. Nah, itu theoretical formulation. Jadi Anda pelajari teorinya, dibikin, oh ini disebutnya variabel apa, Anda pahami itu. Kesiapan menikah itu apa? Nah, itu formulasi teorinya. Kesiapan menikah adalah misalnya kondisi psikis yang dalam taraf tertentu dia belum mengambil keputusan untuk menikah. Gitu. Nah, karena yang disebabkan oleh apa? Itu teori itu namanya formulasi teori. Jadi teori apa saja yang akan Anda pakai untuk meriset sesuatu. Oke. Kemudian berikutnya dari situ membuat research problem, masalah penelitian. Nah, jadi masalahnya apa? Seberapa besar misalnya pengaruh eh, traumatik ya, masa traumatik relationship misalnya ya dengan pacar-pacar sebelumnya terhadap kesiapan untuk menikah. Kalau pernah terluka, pernah disakiti, mungkin dia nggak mau dia merasakan sakit hati itu. Dan kalau dia misalnya menjalin hubungan lagi dengan orang lain dan menikah, dia nggak mau mengalami itu. Atau bisa jadi karena faktor keluarga, misalnya keluarga itu broken home gitu ya, dia ibu bapaknya divorce, bercerai gitu ya. Nah kemudian dari situ dia melihat itu kayaknya saya nggak mau nikah deh, saya nggak mau mengalami nasib seperti orang tua saya. Gitu. Nah itu juga bisa hal-hal seperti itu ya kajiannya. Nah dari situ baru kemudian langkah berikutnya adalah empirical research question, dioperasionalisasi ya pertanyaan penelitiannya. Misalnya tadi contoh bagaimana pengaruh traumatic relationship, saya sebut itu saja dulu ya, nanti kita pelajari secara teorinya silakan, terhadap eh, ke terhadap kesiapan menikah atau terhadap penundaan proses pernikahan. Itu operasionalisasi, konkretkan ya. Kemudian berikutnya adalah research design. Jadi Anda risetnya mau seperti apa? Metodenya pakai metode apa? Sampelnya berapa banyak? Ya, populasinya di mana? Teknik samplingnya kayak apa? Dan seterusnya itu namanya research design. Sampai ke instrumen yang digunakan apa? Proses pengembangannya kayak gimana gitu ya. Kemudian nanti analisis datanya kayak apa? Itu namanya research design ya. Kemudian dari situ baru data collection atau pengumpulan data. Pengumpulan data, setelah itu dianalisis datanya. Kalau yang kuantitatif pakainya statistika, kalau yang kualitatif pakainya metode pengolahan data kualitatif. Kemudian, nah dari data ini maka data ini akan menjawab research question, gitu. Jadi apakah tadi ya traumatic relationship itu
berpengaruh, ya itu berdasarkan hasil olah data akan ketahuan. Misalnya ternyata R hitung ya hasil uji korelasinya itu lebih kecil dari tabel gitu ya, dari R tabel gitu. Ya, atau misalnya kalau di SPSS nilai signifikannya itu kurang dari 0,05 gitu, maka itu dapat diabaikan pengaruhnya, misalnya kayak gitu. Jadi menjawab empirical research question. Berikutnya baru interpretasi teorinya. Ketika misalnya hasil uji korelasinya sekian, apa maknanya, apa implikasinya gitu. Kemudian dibahas apa jadinya kalau gejala seperti ini dibiarkan, ya. Kemudian eh, apa namanya? Apa analisis apa namanya misalnya dalam sebuah variabel itu ada bagian-bagian yang lemah gitu ya, kenapa itu lemah gitu ya, bagian mana yang yang perlu ditingkatkan, nah bagaimana cara meningkatkannya itu perspektifnya adalah teori. Kemudian berikutnya hasil penelitian juga dibandingkan dengan earlier research ya, penelitian terdahulu, apakah hasil penelitian ini menguatkan riset sebelumnya atau sejalan dengan riset sebelumnya atau membantah riset sebelumnya gitu ya, membantah riset sebelumnya itu akan namanya comparison with earlier research ya, kemudian baru buat kesimpulan ya, conclusion. Nah ini research process ya. Ini perspektif lain, jadi di sini kita juga bisa menemukan hal-hal yang menarik dari gambar ini. Oke. Berikutnya, nah kita masuk spesifik ya untuk penelitian kuantitatif. Seperti apa tahapannya? Pertama, tentu tadi kita bicara masalah segala macam, kita langsung mulai ke rumusan masalahnya. Apa berpengaruh terhadap apa? Misalnya pengaruh eh, apa namanya? Kita ambil contoh misalnya eh, motivasi ya, motivasi belajar terhadap prestasi lah gitu ya, rumusan masalahnya. Jadi Anda melihat kenapa sih siswa itu nilainya jelek-jelek? Faktor apa sih yang bisa membuat dia nilainya jelek? Apakah dia tidak semangat belajar atau apa? Gitu. Akhirnya dibuat rumusannya, rumusannya adalah dari perspektif motivasi. Misalnya, seberapa besar pengaruh motivasi terhadap hasil belajar anak. Misalnya gitu ya. Nah, kemudian dari situ dibuat landasan teorinya. Motivasi itu apa? Anda bisa pakai macam-macam teori motivasi, mau pakai teori Abraham Maslow atau teori motivasi yang lainnya gitu ya. Ada banyak teori motivasi, ada teori NACH gitu ya. Eh, Achievement Power, Achievement Relation dan segala macam ya. Itu banyak sekali teori motivasi yang bisa dipakai. Kemudian dari situ kemudian rumusan hipotesisnya ya. Eh, Tadi kalau judulnya motivasi terhadap prestasi belajar anak, maka rumusan hipotesisnya misalnya motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar anak. Nah, itu namanya rumusan hipotesis. Dari situ kemudian melakukan proses pengumpulan data, tentu dimulai dulu bikin instrumen dulu ya, dibikin instrumen dulu. eh, nah, tentukan dulu populasi dan sampelnya siapa, kemudian baru pengembangan instrumennya. Nah, itu bagian dari proses pengumpulan data. Lalu pengumpulan datanya, nah pengujian instrumen, baru pengumpulan data, kemudian analisis data. Nah, hasil analisis data kemudian diperoleh simpulan. Nah, simpulan itu menjawab rumusan masalah. Simpulan itu juga ada kaitannya teori, bisa memperkaya teori dan segala macamnya. Kesimpulan itu juga mengkonfirmasi hipotesisnya. Jadi hipotesisnya terbukti atau tidak dan seterusnya. Dan kemudian kesimpulan juga pasti harus berdasarkan kepada hasil olah data, hasil analisis data. Ya ini menurut berikutnya. Nah, ini riset proses yang lainnya ya. Eh, Pertama, dari gambar ini kita ada beberapa hal yang eh, perlu saya jelaskan ya. Pertama adalah dimulai dari sini, mendefinisikan masalah.
kerap kali ketika mendefinisikan masalah, mahasiswa tuh kebingungan membedakan antara gejala masalah dengan masalahnya, the real problemnya gitu. Analoginya begini, kalau kita ke dokter, kemudian kita mengeluh, Pak, saya pusing gitu. Dok, saya pusing. Terus nggak enak badan. Oke, kemudian dokter akan ngecek gini kan. Pertama gini dulu. Oh iya anget. Ya, kemudian pakai termometer kan. Nah, oh suhunya ketemu sekian gitu. Kemudian suruh buka ininya, buka mulutnya. Buka, dilihat, diobservasi ya bagian lidahnya. Suruh menjulurkan lidah kan, dia suruh menjulurkan lidah, kemudian lihat lidahnya dan seterusnya. Gitu. Nah, apakah badan yang panas itu, yang dirasakan itu penyakitnya? Bukan. Nah, ternyata setelah dilihat ini, dilihat ini, eh, kemudian dokternya misalnya silahkan berbaring, dicek perutnya gitu. Oh, ternyata ini ada suara suara-suara tertentu yang orang dokter tahu kan, ya misalnya ada seperti ada gas dan segala macam gitu. Oke, kemudian dari situ dokter menyimpulkan bahwa sepertinya misalnya ada infeksi di saluran pencernaan, misalnya gitu ya. Untuk itu silahkan cek lab dulu gitu. Misalnya cek lab, nah Anda ke lab dulu mungkin yang dicek adalah di darahnya atau mungkin di urinnya atau mungkin di tinjanya dan lain-lain gitu. Cek darah, baru hasil cek darah itu ke dokter lagi, baru dokter menyimpulkan ini masalahnya ini. Gitu. Kamu misalnya Anda sakit demam dan pusing itu karena ini namanya penyakitnya ini. Nah, itu namanya problem definition. Jadi yang dirasa tadi gejala-gejala itu bukan the real problem, gitu. Bukan masalahnya yang sesungguhnya, tetapi itu baru gejala masalah. Sama halnya kalau kita melakukan penelitian, bisa jadi masalah yang muncul di media, masalah muncul yang kita identifikasi melalui proses pengamatan, atau yang Anda rasakan dalam relationship dengan teman, ya, itu belum masalahnya, tapi baru gejala masalah. Itu penting untuk menuntun sampai kepada simpulan masalahnya apa. Nah, dari situ baru kita definisikan masalahnya sebenarnya apa. Ya, kalau masalahnya sudah clear definisinya, baru kemudian selection of research design, menentukan desain penelitiannya apa gitu ya, menyeleksi, memilih ya, mau pakai kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatifnya pakai yang mana, asosiatif, komparatif atau apa, itu banyak banget ya. Nanti kita kita bahas di pertemuan lebih detail tentang ini. Kalau kualitatif pakainya apa? Studi kasus, fenomenologi atau apa gitu ya. Nah, dari situ kemudian buat setelah riset design dibuat instrumen penelitiannya ya, difinalkan, dibuat sampai final instrumen penelitiannya, kemudian proses pengumpulan data. Kemudian setelah pengumpulan data, proses analisis data ya, data processing itu pengolahan data dan analisis data, kemudian baru membuat laporan ya. Laporan penelitiannya gitu ya. Bentuknya bisa skripsi, bisa laporan penelitian biasa dan lain-lain ya. Ini menjawab problem definition tadi. Oke, ini proses berikutnya. Nah, bagaimana kalau riset kualitatif? Nah, ini slide terakhir ya. Research kualitatif itu dimulai dengan research question atau objeknya apa yang mau diteliti gitu ya. Jadi Anda tentukan dulu, misalnya saya mau meneliti tentang fenomena apa gitu. Misalnya eh, anak jalanan. Ya, saya mau meneliti tentang anak jalanan. Apanya yang mau Anda teliti? Misalnya, kenapa sih anak-anak ini turun ke jalanan gitu? Nah, faktor yang mempengaruhi atau misalnya faktor yang mendorong anak untuk eh, ke jalanan. Anda mau teliti itu aja misalnya. Atau Anda mau meneliti bagaimana kehidupan. Jadi kebiasaan keseharian mereka, makannya gimana, tinggalnya di mana, terus kerjaannya ngapain aja selama di jalan dan seterusnya, itu juga boleh seperti itu ya. Itu contoh research objeknya apa, kemudian research questionnya gitu. Misalnya bagaimana pola hidup anak jalanan. Gitu. Nah, Anda mau riset itu, misalnya, kemudian dari situ theoretical base definition. Jadi
dari tadi bagaimana pola hidup anak jalanan. Nah, itu questionnya di situ. Pertanyaan riset kualitatifnya di situ. Bagaimana pola hidup anak jalanan. Maka dari situ, berdasarkan teori, kita harus mencari aspek-aspek apa saja. Pola hidup kira-kira apa saja. Misalnya tadi, makan. Dari mana, pertama, dari mana mereka makan. Di mana mereka makan. Ya, bagaimana cara mereka makan. Nah, itu tuh kan makannya nggak mungkin pakai sendok, pakai ini nggak mungkin kan? Karena di jalanan. Nggak mungkin anak jalanan ke mana-mana bawa sendok, bawa garpu. Ya, mereka misalnya biasanya pakai tangan aja makannya. Jadi beli misalnya nasi bungkus, kemudian makan gitu. Misalnya habis ngamen dapat duit, beli nasi bungkus makan atau di warteg makan bisa aja seperti itu. Seperti apa konkretnya nanti? Nah, itu yang akan kita cari. Tapi di sini di teori ini kita harus menentukan apa saja yang akan diamatinya, ya. Aspeknya tadi contoh makan. Selain makan apalagi tidurnya di mana? Tentang tidur. Jam berapa mereka tidur, tidurnya di mana gitu ya. Tidurnya dari apa namanya? Tidurnya dengan siapa? Apakah mereka sendiri tergeletak saja atau gimana gitu ya. Nah, itu tentang tidurnya. Kemudian tentang bahasanya misalnya, bagaimana mereka berkomunikasi dengan sesama mereka, bahasanya pakai bahasa apa? Jangan-jangan mereka punya bahasa yang ada di antara mereka saja, kita nggak paham bahasanya. Kemudian tentang mandinya, ya, mandi tuh mereka mandi nggak sih gitu. Terus kalau mandi, mandinya di mana gitu dan seterusnya. Di terminal kah mandinya atau di toilet umum atau di mana gitu, misalnya kayak gitu ya. Jadi membuat aspeknya apa saja. Kemudian kategori dari aspek itu dari contohnya makan. Makan itu di kategorinya apa aja makan aja. Misalnya sarapan, makan siang, makan malam misalnya kayak gitu. Nanti makan siang itu apa saja. Misalnya menunya, tempatnya, cara makannya kayak gitu. Jadi buat seperti itu. Sehingga kebayang pada saat ke lapangan nanti pada saat Anda mengamati si anak jalan itu sudah kebayang apa yang Anda akan amati. Kalau nggak punya ini, kalau nggak punya aspek main kategori atau subkategori ini, maka pada saat pengamatan banyak hal yang akan lepas dari pengamatan. Karena ketika kita mengamati, kita punya fokus pengamatan. Gitu. Tanpa ada ini, tanpa ada tahapan yang kedua ini, kita akan sulit ya menangkap fenomena-fenomena penting yang terjadi pada saat proses pengamatan. Oke, kemudian theoretical based formulation of definition. Anak jalanan itu apa? Ya, kemudian coding, ya kode-kode. Jadi kalau nanti kita akan belajar detail ini di pas pengolahan data ya. Jadi misalnya eh, makan itu kodenya M misalnya gitu ya. Jadi pada saat kita menemukan data kita tandain oh ini M tentang makan, oh ini C tentang apa, oh ini tentang apa. Jadi supaya apa? Supaya nanti pada saat kita menggabungkannya itu nggak usah baca lagi secara keseluruhan, tinggal oh ini yang ditandain C. Nanti gabungkan C yang ini dengan C yang lainnya itu coding ya. Kita akan bandingkan untuk yang kode-kode yang sama nanti untuk membuat kesimpulan tentang pola makan, gitu ya. Jadi ada kode-kode untuk setiap kategori. Kemudian collecting them in a coding agenda. Jadi kita harus membuat list kode gitu. List kode, kode responden. Nah, kode responden misalnya pakai apa? Misalnya identitasnya tentu kalau riset itu harus punya etika ya. Jadi namanya pada saat riset boleh dimunculkan, tapi pada saat laporan itu nggak boleh ya. Kecuali kalau dia menyetujui boleh namanya dipublish pada saat pada report laporan penelitian boleh. Kalau mereka nggak mengizinkan itu nggak boleh. Jadi kita harus membuat daftar kode ya, nama kode misalnya kode oh ini tentang makan. Tentang makan ada tadi ya, waktu makan, jenis makan yang mereka makan, cara makan dan segala macam. Nah, bisa jadi ini akan berkembang terus, akan berkembang gitu. Pada saat ke lapangan ketemu yang baru, tambah lagi kodenya, tambah lagi kodenya, tambah lagi subkodenya. Nah, itu ya. Nah, dari situ baru akan ada revisi. Ya, revisi kategori dan coding agenda. Nah, ini tadi sesuai di lapangan. Oh, ternyata kode ini tuh nggak berfungsi, nggak ada gitu. Misal tentang tadi saya contohkan bahasa yang ada di antara mereka saja gitu. Oh ternyata pada saat di lapangan mereka bahasanya sama seperti kita. Berarti kode itu nggak berfungsi. Oh revisi hilangkan gitu. Oke. Nah ini dari situ baru eh, nah kita baru berikutnya adalah mengumpulkan data ya. Mengumpulkan data dari situ kita
menganalisis teks wawancaranya, teks hasil wawancaranya gitu. Kemudian dari situ kita summaries ya, kita kita apa namanya ringkas ya. Jadi kalau Anda misalnya wawancara 1 jam itu mungkin kalau ditranskripkan itu bisa jadi 50 halaman. Ya. Dari 50 halaman itu tentu nggak semuanya kepake karena nggak semuanya bermakna. Jadi ada yang kalimat-kalimat yang oh ini nggak penting, oh ini nggak di luar konteks riset kita. Nah, jadi itu perlu di summarize ya. Kemudian dari situ baru kita olah data, interpretasikan data, ya, analisis data, ya, dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Ya, misalnya yang paling banyak digunakan pakainya Miles and Haberman gitu ya. Dimulai dari apa namanya reduksi data dulu. Jadi data yang ada, kemudian yang nggak penting-pentingnya dibuang-buang itu namanya reduksi, ya. Reduksi. Kemudian display data. Jadi data yang sudah hasil reduksi itu di display gitu, ya. Kemudian sampai akhirnya membuat kesimpulan, penarikan kesimpulan gitu. Jadi ada tahapan-tahapan dalam pengolahan data kualitatif. Nanti kita akan bahas di bahasan berikutnya tentang pengolahan data. Oke, baik. Ya, itu adalah slide terakhir di pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami langkah-langkah umum kalau kita mau melakukan penelitian. Tadi kita sudah menjelaskan langkah umum, kemudian bagaimana kalau di kuantitatif, bagaimana kalau di kualitatif. Nah, mungkin sebelum saya lupa ya di akhir, riset kualitatif itu Anda kalau lihat di sini, ini ada tanda-tanda begini. Kalau tadi sebelumnya kan putus-putus ya. Nah, artinya apa? Dalam riset kualitatif itu, tahapan-tahapan ini sifatnya sangat cair. Artinya bisa jadi pada saat Anda ke lapangan, rumusan masalahnya akan beda. Karena rumusan masalahnya akan beda, gitu ya, atau pertanyaan penelitiannya akan beda, maka teorinya juga akan ganti, gitu ya. Kodenya akan ganti, gitu. Jadi, kalau riset kualitatif itu tidak A selesai, baru ke B, baru ke C, tidak begitu. Jadi, A, B, pada saat kita ke lapangan, itu semuanya bisa berubah, teorinya bisa berubah dan segala macam gitu. Itu kalau riset kualitatif ya. Baik, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa Anda pahami, kemudian bisa memandu Anda untuk proses penelitian dalam penulisan skripsi atau kegiatan penelitian lainnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.